Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bakal mulai di video kali ini. Kita bakal bahas yang sebelumnya kita bahas masalah aplikasi web ini di Telegram. Mungkin ada yang ngikutin atau enggak, terus tinggal absen aja gitu ya. Kali ini kita coba buat videonya buat lebih mempermudah memahami gimana sih sebetulnya alurnya, atau gimana sih teknis codingnya dari awal, dari mulai kita bentuk projectnya sampai selesai gitu ya, sampai jadi aplikasi web kita ya, seperti materi kemarin terakhir. Oke, yang pertama sebenarnya gampang aja ya, tinggal ngikutin modul aja sebetulnya. Nanti ikutin modulnya, dibaca. Kalau misalnya mau diikutin alur-alurnya kayak gini, sama persis sebetulnya, nggak ada bedanya. Nah, cuma nanti saya bakal, mungkin kalau di sini kita bisa lihat ada bentuk-bentuk yang udah jadi gitu ya, model udah jadi, repository udah jadi, service udah jadi. Nah, nanti kita coba dari awal gimana sih flow-nya kayak ada di Telegram gitu ya. Flow dari awal, kita ngetik dari awal sampai nanti hasil jadi videonya kayak gimana, sampai nanti jadi aplikasi webnya maksudnya. Oke, kita kesini dulu aja, start spring.io. Ini kita buka aja, nanti kita bakal buat projectnya dari sini. Sebentar, saya cek dulu di drive-nya. Kayaknya saya udah buat ini buat. Oke, bukan di sini. Oh, satu. Oke. Sebetulnya kemarin ini udah buat satu project buat ini, buat web, terus buat bahan buku juga. Jadi nanti ini kita buat yang kedua aja projectnya. Oke, kita taruh di situ aja nanti di inkubator web. Oke, di sini kita bakal nemuin beberapa pilihan. Jadi untuk bentuk sebuah project di Spring itu mudah banget ya, gampang banget. Kita tinggal pilih aja apa yang kita butuhin, kerangka projectnya udah jadi, tinggal kita pakai. Jadi model di Spring aplikasinya kayak gitu. Kita pakai Maven aja, pakai Gradle saya belum begitu menguasai, tapi model sama aja. Kalau teman-teman biasa bangun aplikasi Android, mungkin biasa dengan sistem konfigurasi project di Gradle yang modelnya kayak JSON itu ya. Nah, saya biasanya pakai Maven yang masih strukturnya masih pakai XML. Terus kita pilih pakai Java. Ini versinya default aja semuanya. Yang kita perlu ubah adalah di grupnya. Grupnya kita buat, ini biasanya nama instansi atau nama PP-nya, nama CV-nya atau apapun itu ya, penggambaran dari siapa sih yang membangun gitu. Nah, kalau yang di artefak ini nama aplikasinya. Misalkan kita mau buat aplikasi surat gitu, ini terserah mau diisi, namanya bebas ya, description juga bebas, package-nya nggak usah diubah-ubah, kayak gini aja deh. Terus kita punya packaging, kita pakai jar aja karena nanti biar si Tomcat-nya atau web server-nya include aja deh di jar gitu. Terus kita punya Java yang kita pakai apa, versi 8 aja. Oke, setelah itu kita bakal pilih pustaka-pustaka apa aja nih yang nanti kita pakai di project kita. Ini bergaya modul ya, saya males ngapalin, jadi biasanya saya bakal buka referensi kayak gini. Tinggal ikutin aja. Kita butuh Spring Boot, Lombok, Timelift, sama Spring Data JPA. Ini tinggal di add dependency, swap gitu, di enter aja. Terus apa lagi tadi? Lombok. Terus ada web. Timelift sama data JPA. Ini Timelift sama data JPA. Oke, 4 pustaka ini yang nanti kita pakai di project kita. Oke, oh ya, sebelumnya disiapin dulu database-nya. Kalau teman-teman pakai SAM itu juga boleh, nanti tinggal dilihat aja di SAM-nya
pakai database-nya apa ya, masih pakai MySQL atau udah MariaDB, karena di versi lama SAM itu biasanya dia masih pakai MySQL, tapi di versi terbaru dia udah pakai MariaDB, karena MySQL sekarang sebelumnya udah berbayar ya, isinya segitu dulu, dengar kayak gitu. Oke, sekarang kita kalau ini udah dipilih semua, kita generate aja, dia bakal jadi satu file zip. Oke, jadi nanti kita taruh di project yang tadi. Kalau kecepatan, kalau di video YouTube kayak gini kan nanti tinggal di ini aja ya, tinggal diulang lagi aja di menit keberapa. Oke, terus kita bakal lihat taruh projectnya di sana. Ini aplikasi surat, kita taruh di sana. Nah, setelah kita download, ini banyak kecil nih. Setelah kita download, kita harus ekstrak dulu si aplikasi suratnya. Kita ekstrak, terus nanti dia jadi satu folder, satu project kayak gini. Ini projectnya kita perlu masukin ke IDE, entah mau pakai IntelliJ IDE atau pakai Eclipse atau pakai Android Studio mungkin bisa, atau juga ya dicoba aja. Saya biasanya pakai IntelliJ IDE, atau kalau dulu saya pernah pakai Eclipse itu agak berat sekarang, tergantung ini ya kali ya, pustakanya. Oke, setelah itu kita coba masukin ke IDE. Kebetulan saya pakai IntelliJ IDE. Cara masukinnya biasanya saya lewat new project from access tag. Terus kita tinggal pilih project foldernya di inkubator web ini, aplikasi surat. Kita open aja. Nanti biasanya di tahap awal dia butuh waktu yang lama, butuh waktu dan butuh koneksi internet juga, karena dia butuh download pustaka-pustaka yang tadi kayak Lombok, CPA, data JPA, terus webnya, semua pustaka itu dia bakal download otomatis. Kita tinggal nungguin aja selesai. Oke, ini kita download sebagai Maven. Di projectnya di sana, ini kalau bisa di center aja, import Maven project automatically. Jadi nanti begitu kita ada perubahan di file form XML-nya, dia bakal berubah, update, bakal download secara otomatis ya. Oke, terus kita next lagi. Kita tungguin dia sampai keluar. Oh iya, ini internal, nggak salah ya. Oh itu kita ubah JD cover importer, tapi bakal belum masuk. Oh, nah, ini bisa kita ubah kan. Kayaknya saya pakai Java versi 8 aja dulu. Oke, setelah dia oke, next aja terus sampai dia selesai. Buka jendela baru. Ini kalau mau dibuka jendela baru pakai new window, kalau pakai project yang ada ini pakai this window, pakai new window aja. Semoga nggak begitu berat. Oke, setelah kita buka kayak gini, nanti dia bakal coba nih, kita bisa lihat di bagian bawahnya dia bakal download beberapa pustaka. Ini kalau diklik kita bisa lihat. Untuk awalnya biasanya lama, tergantung koneksi internetnya. Dia butuh download semua pustakanya yang tadi disebutin. Nanti dia bakal masukin ke external library sini, kayak Lombok dan sebagainya. Nah, setelah download semua, baru projectnya kebentuk kayak gini. Baru kita bisa lihat struktur project di Maven. Karena si Spring Boot ini pakai Maven, tadi kita pilih build toolsnya Maven. Ini nanti dia bakal kebentuk struktur kayak gini. Jadi ada satu file form yang buat konfigurasi projectnya. Terus nanti ada folder src yang isinya kode program. Terus ada folder main, under main, itu buat tempat kode yang kita ketik. Nanti semua project kita masukin sana ya, semua kode project, kode program kita masukin sini semua nantinya. Terus ada folder test yang nanti kita bisa buat untuk dipakai untuk unit test atau integration test. Oke, database yang saya pakai di sini, saya pakai MariaDB.
versinya saya lupa, nanti bisa diakses di sana. Kita coba jelasin dulu detail ininya ya, detail database-nya dulu. Kita coba koneksi ke sana. MariaDB yang saya pakai itu versi lama ya, kelamaan mati kayaknya. Oke. Help MariaDB help. Oh, nggak ada ya. Oh, saya keluar dari ininya, dari Dockernya si MariaDB. MariaDB nah. Oke, dia juga ngasih jawaban. Oke, jangan-jangan ada yang mati. Running, MariaDB nya running, cuma karena dia di koneksi Docker ya, jadi mungkin Dockernya belum sempurna. Salah. Docker PS, Docker exec min IT olap min abas. Docker PS MariaDB min. Oke. Kita coba lihat versi MariaDB nya lewat mana ya. MariaDB versinya itu bisa kita pakai min V besar. MariaDB min V besar. Oke. Saya di sini pakai MariaDB versi 15.1. Terus kalau pakai MySQL gimana? Ya bisa pakai aja MySQL, nggak masalah. Yang penting kita perlu koneksi ke database-nya ya. Ini saya bakal sudah buat user namanya. Nggak usah pakai user ya. Koneksi aja ke localhost Maria. Saya lupa koneksinya di mana ya. Root min d app. Oh, database nya bukan pakai ini ya. Oh, ini aja deh, koneksi dulu ke MariaDB nya, terus kita pakai database nya. Jadi saya di sini buat pakai database app. Sebelumnya ada beberapa database yang buat contoh kayak kemarin data warehouse ya, ini saya pakai juga. Ini data MySQL, ini data dari MySQL. Terus ada database app. Nah, di database app ini yang kita buat untuk studi kali ini, untuk pembuatan aplikasi web kita. Database nya namanya app. Terus di dalamnya ada tabel, cuma ada satu tabel, ada surat keluar yang isinya strukturnya itu kayak gini. Nah, jadi kita harus buat dulu nih tabel sesuai desain yang seperti biasanya ya, kayak kemarin. Kita buat ada 4 field, ada nomor surat yang tipe datanya varchar, ini kita jadikan primary key. Jadi di sini kita jadikan primary key. Terus ada tanggal surat, kita buat pakai tipe date, kita coba. Terus ada perihal, ini perihal surat ya. Ini isinya varchar juga 100 karakter, tujuan suratnya nanti ada 100 karakter. Jadi ini tabel yang kita pakai buat aplikasi web kita. Oke, database-nya udah oke, udah siap. Kita sekarang keluar ke bagian project kita, ke aplikasi kita. Oke, kita lihat di form XML ini kita pakai beberapa pustaka yang tadi kita pilih.
ada data JPA, time web. Satu lagi apa tadi ya? Lombok ya. Oh iya, Lombok, ini dia Lombok. Oke, setelah itu kita bakal pakai karena kita pakai data JPA, kita bakal butuh konfigurasi ke database-nya dong. Nah, untuk konfigurasi ke database-nya, kita butuh JDBC driver. Nah, di sini lebih gampang ya. Kalau kita kemarin coba praktek ke JDBC-nya, itu bakal lebih repot lagi. Jadi kita perlu pada saat compile kita perlu deklarasiin JDBC kelasnya, JDBC drivernya ada di mana nih file jar-nya. Nah, setelah itu baru kondisi kompilasinya berjalan. Tapi di sini lebih gampang. Caranya gimana? Cara nemuin cara kita masukin data drivernya, JDBC driver ke project kita, yaitu kita, kalau saya biasanya saya cari dulu di Maven repository.com. Oke, di sini nanti kita tinggal copy aja teksnya. Kita cari dulu yang kita butuhin apa pustakanya, MariaDB JDBC. Nah, ini ada. Terus kita klik aja. Di dalamnya nanti ada beberapa versi yang disediakan. Pakai aja versi terbarunya 2.6.1. Terus ini kita copy. Nah, kalau pakai Gradle ya nanti pilih yang Gradle ya. Ini di copy terus dimasukin ke konfigurasi Gradle nya. Oke, karena kita pakainya Maven, kita copy si punya Maven, copy, kita masukin ke POM XML ini. Oke, karena tadi kita centang untuk import otomatis, jadi dia bakal import otomatis nih, dia bakal jalan nih, bakal jalan prosesnya. Ditunggu aja sampai selesai, sambil kita ngetik harusnya. Nah, karena saya udah dapat, biasanya sih lebih cepat. Nah, kayak gitu ya, dia bakal download MariaDB Java lainnya, terus selesai, udah kita bisa pakai misalkannya. Jadi kita nggak perlu repot-repot deklarasiin password si MariaDB. Oke, karena kita udah deklarasiin data JPA, kita juga udah pakai driver si MariaDB, kita perlu tentukan atau deklarasikan konfigurasi untuk koneksi datanya ke database. Karena kalau enggak nanti error. Sama kayak kemarin pertanyaan di grup di kelas mana saya lupa, itu ada error karena URL-nya belum ditentukan. Nah, konfigurasinya dimana untuk koneksi ke database itu ada di folder src main resource application properties. Nah, filenya masih kosong, jadi harus kita isi. Isinya bagaimana? Ada di modul. Saya males ngapalin, jadi kita buka modul aja. Ini di sini ada nih di daftar isinya. Konfigurasi project ini yang tadi kita lakukan, kita tambahin MariaDB. Di sini masih pakai versi 2.6.0, kita udah pakai versi yang 2.6.1. Nggak masalah, kalau ada error nanti kita ubah versinya. Oke, kita masuk ke konfigurasi. Oh ya, di sini ada command lang ya. Nanti kita jelasin fungsinya buat apa sih? Buat parsing sebetulnya. Tadi nggak tahu di sini kepake nggak ya? Nanti kita coba deh. Oke, setelah itu kita masuk ke konfigurasi aplikasi. Nah, ini yang perlu kita masukin ke file application properties. Jadi kita harus ngetik ini semua, masukin ke application properties, Spring Data Search URL JDBC MariaDB. Kalau MySQL nanti tinggal cari aja di internet URL untuk MySQL itu kayak gimana. Localhost ini harusnya sih nomor portnya sama, app. Spring Data Search username root Spring Data Search password kosong, Spring Data Search driver class name org MariaDB JDBC driver. Oke, kalau MySQL nanti tinggal disesuaikan aja ya, dicari aja di banyak kok ini
setting application properties for MySQL atau Spring GPA for MySQL. Nanti keluar konfigurasi, tinggal copy paste saja disesuaikan. Ini nama database-nya, terus ini username password-nya, ini tambahan deklarasi. Beberapa database itu otomatis si Spring Data GPA-nya kenali dari deklarasi URL-nya, tapi kadang tetap aja dia bingung. Ya udah, kita biasanya tetap harus masukin si driver class-nya. Oke, di beberapa database kayak MySQL atau SQL Server, saya lupa, itu ada perbedaan versi. Jadi nanti suatu saat driver class name ini berubah strukturnya. Jadi ada perubahan beberapa versi ya. Saya lupa di MySQL atau di SQL Server. Jadi nanti tinggal dibaca aja dokumentasinya, harus rajin-rajin baca ya. Oke, dari sini udah selesai. Terus kita bakal coba dulu kayak kemarin, gimana sih kondisi aplikasi web itu muncul ke layar. Oh ya, bagi teman-teman yang pakai SAM, jangan lupa ini harus dideklarasiin portnya. Jadi biasanya port 8080 itu dipakai buat si Apache di SAM untuk jalan, untuk running. Karena biasanya teman-teman pakai database-nya lewat sana ya, MySQL atau MariaDB-nya lewat si SAM. Jadi si Apache-nya ikut dinyalain juga, port 8080-nya kepake. Nah, ini deklarasiin aja 8082 atau berapapun itu ya, atau 5000 atau berapa lah ya. Dan nanti akses ke aplikasi kita pakai port ini. Oke. Sekarang kita coba dulu gimana cara nampilin si halaman web kita muncul ke browser, muncul ke layar. Yang pertama, kita perlu buat dulu file index dulu deh. Kita buat satu file index.html. File ini karena kita pakai TimeLift, kita perlu tempatin di templates. Jadi di templates ini kita buat satu file HTML namanya index. Indexnya kayak gimana? Ini samain aja kayak gini ya. Ini perlu kita deklarasiin XML-NS nya. TH itu untuk HTTP ya. With timelift .org. Oke. Nih, ini kita hapus aja notanya. Judulnya aplikasi surat keluar. Oke. Seharusnya nanti di sana muncul aplikasi ini. Kita kasih judul dulu deh. Aplikasi 2 misalkan 1 aplikasi surat keluar PHP. Oke. Kita buka judulnya kayak gitu. Dan nanti di halaman ini rencananya kita bakal munculin atau tampilin daftar data yang sudah terekam. Nah, untuk sementara kita mau buktiin dulu nih si index.html ini bisa di-load ke browser atau enggak. Jadi kita buat satu file ini buat contoh aja dulu. Setelah itu kita bakal buat, nah si index.html ini nggak bisa langsung di-load ke browser karena skema di Spring itu pakai pola MVC, ada model, view, dan controller. Jadi nanti yang bertugas sebagai view itu bagian index.html ini. Jadi file ini dia bertugas sebagai view. Nah, agar si view ini bisa muncul itu harus didaftarkan di controller atau di config. Nanti banyak istilahnya di Spring, di front of Spring. Kita harus deklarasi dulu nih. Misalkan ada request masuk, itu bakal diterima dulu oleh si controller. Nah, si controller nanti yang bakal nerusin apakah mau ditampilkan view-nya atau apakah mau diproses di model. Di bagian model ini biasanya model bisnis di dalamnya, di backend. Jadi nanti dia bakal proses di modelnya atau dia mau tampilkan ke view-nya.
Nah, kebetulan view-nya udah kita buat nih. Sekarang kita coba deklarasiin controllernya. Oke, jadi kita bakal masuk ke folder exception yang Java dan satu paket lengkap lab php aplikasi surat. Jadi ada nama instance, nama grupnya, terus nama aplikasinya atau archive-nya. Archive sih, apa sih tadi istilahnya di Spring artifact ya, artifaknya atau nama kelas, nama projectnya. Oke, setelah itu kita bakal coba buat si controller ini. Nah, biasanya kalau saya buat aplikasi kontrol itu bakal saya kumpulin dalam satu paket yang sama. Jadi di sini kita buat satu paket new package, kita buat satu paket dengan nama controller. Paket ini yang nanti bakal menampung semua kelas-kelas kontrol yang kita deklarasiin. Nah, kita bakal buat satu file yang kita sebut web controller. Ini nanti yang bakal ngatur pergerakan request dan responnya, entah dia mau ditampilkan ke halaman tertentu, view tertentu, HTML tertentu, atau dia mau proses ke dalam. Oke, sekarang kita mau munculin si index HTML ini. Gimana caranya? Yang pertama, si controller itu dia harus ada deklarasi anotasi controller ini. Controller. Terus kita perlu buat mapping. Nah, ini kebetulan mappingnya kita kerut dulu aja. Kalau kerut dia harus megang ngapain? Public. Ini kita harus deklarasiin satu metode get index misalnya. Ini bebas aja namanya ya. Yang penting get mappingnya dapat, nama metodenya bebas. Oke. Di sini kita bakal nge-return index gitu aja. Jadi maksudnya apa? Pada saat ada request masuk ke server kita, terus dia ngakses ke root garis miring ini ya. Misalkan localhost /2 5000 karena kita pakai port 5000 tadi, terus dia akses ke sana, ini yang bakal muncul pertama kali. Jadi requestnya masuk ke root, terus ternyata dia cuma ngendaliin string index. Nah, string index ini sebetulnya nama file dari template yang udah kita buat, template HTML yang udah kita buat. Oke, jadi nanti dia begitu return index ini, si Spring Web bakal ambil data ini, munculkan ke browser. Kita coba dulu jalanin ini ya. Saya buka terminalnya dulu ya. Kita coba jalanin aplikasi kita. Caranya pakai Maven Spring Boot run. Kita tunggu aja sampai si servernya jalan. Dia bakal coba, biasanya sih bakal coba tes dulu kalau ada unit testnya di sana, terus baru dia jalanin servernya. Setelah semuanya oke, baru dia jalanin server. Oke, kita bisa lihat di sini kalau ada port yang udah disediain, port 5000, terus dia udah jalan started application in 5 second. Jadi dia udah jalan. Sekarang kita cek di browsernya. Seharusnya kita bisa langsung akses ke localhost /2 5000. Oke, nanti dia bakal keluarin file index.html yang kita buat tadi. Oke, sampai sini oke ya. Oke, karena udah mulai panas, silakan istirahat dulu, nanti kita lanjutkan lagi